Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution, beserta segenap jajarannya, seluruh anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kita hormati, Ketua Panitia baik SC ataupun Ketua Panitia Pelaksana ataupun juga Panitia Pemilihan, dan juga tentu seluruh peserta muswil, baik itu unsur dari pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, organisasi otonom atau peserta dari amal usaha Muhammadiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tentu kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya acara muswil kita sudah selesai, sudah berakhir, dan kita semuanya menyaksikan pembukaannya berlangsung secara meriah, dihadiri oleh banyak orang, gegap gempita, seluruh pejabat juga banyak yang hadir. Hanya saja kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan mereka tidak seperti yang disinyalir, yang hadir kemarin tidak seperti yang disinyalir oleh Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira bahwa mereka bersatu padu, tetapi sesungguhnya hati mereka terpecah belah. Tentu kita tidak berharap itu terjadi, sehingga ketika kita membanggakan keberhasilan muswil kita, bukan kebanggaan semu, tapi kebanggaan yang hakiki. Kita berharap tahsabuhum jami'a wa qulubuhum jami'a, mereka bersatu padu dan hati mereka juga bersatu padu. Itu harapan kita untuk persyarikatan kita Muhammadiyah. Karena jelas Allah memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita semuanya ini diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin hunafa, dengan sepenuh keikhlasan dan dilakukan secara konsisten. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Inilah yang kemudian menjadi dasar kita semua bermuhammadiyah, dalam rangka untuk mengabdi, dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya kita dedikasikan untuk itu. Tentu kita datang jauh, saya dari Jogja, bapak-bapak ada yang perjalanannya sampai 10 jam, ada yang lebih, kemudian menghabiskan waktu 3 jam dan lain sebagainya, 3 hari dan lain sebagainya. Tentu semua kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lain dan tidak bukan. Itulah semangat yang terus menjaga persyarikatan Muhammadiyah kita tetap langgeng, tetap lestari, tetap abadi, karena semangat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Inilah yang harusnya senantiasa menjadi semangat motivasi kita, sehingga karenanya kita bermuhammadiyah tentu sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ikhlas lillahi ta'ala, pertimbangan-pertimbangan kita adalah pertimbangan berdasarkan wahyu dan pertimbangan berdasarkan hati nurani.
Ketaatan kita adalah ketaatan kepada jalur organisasi. Kalau BWM ya kepada pimpinan pusat, kepada anggaran dasar, kepada anggaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Bukan taat, tunduk, patuh kepada elemen-elemen unsur di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga karenanya segala bentuk intervensi, segala bentuk upaya mempengaruhi Muhammadiyah itu tentu akan mengurangi, akan menghilangkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan muswil, muktamar di partai politik itu terjadi mempengaruhi Muhammadiyah. Di partai politik ketika muswil beredar amplop, beredar uang, kemudian ada ganti akomodasi dan lain sebagainya supaya memilih orang tertentu atau supaya jangan memilih orang tertentu. Jangan sampai hal ini masuk ke Muhammadiyah. Itu sesuatu hal yang etika landasan dasar kita dalam bermuhammadiyah. Kalau ini bobol, pimpinan yang akan terpilih adalah pimpinan yang niatan dipilih itu bukan niatan ikhlas lillahi ta'ala, tapi niatan yang lain. Akibatnya ini bukan hanya 5 tahun, tapi bisa berkelanjutan. Tapi insya Allah dalam musbil kita ini tidak ada, semuanya baik-baik saja. Kalaupun ada 1-2, ya segeralah istighfar, segeralah bertobat, karena pada dasarnya sudah menghancurkan Muhammadiyah. Itu insya Allah amalnya itu selama sekian tahun itu menjadi hilang karena itu. Keikhlasannya terganggu, apalagi kalau nanti kepemimpinan yang terpilih itu kepemimpinan yang karena pilihannya disebabkan motivasi yang lain kemudian melenceng dari apa seharusnya. Semua peserta muswil terutama yang menerima amplop itu akan terkena dosanya itu ya. Tapi alhamdulillah di muswil kita tidak ada, itu senangnya kita itu, insya Allah tidak ada ya. Karena sesuatu hal yang memang harus kita jaga betul ya. Sekali kita dipengaruhi, diintervensi oleh orang luar, maka kemandirian Muhammadiyah, keikhlasan Muhammadiyah itu menjadi dipertanyakan. Itu padahal sudah kita jaga sekian lama, sekian tahun, muktamarnya selalu berakhir dengan elegan, dengan baik, dengan teladan. Bahkan muswil-muswil di tempat yang lain juga seperti itu, ya jangan sampai kemudian ada kita kotori dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau masalah rangkap jabatan di partai politik nggak usah khawatir Mas Rahmat ya, Mas Rahman Syah itu nggak usah khawatir, insya Allah PP Muhammadiyah tetap kekeh memegang SKPP nomor 101 tahun 2007. Jadi pimpinan persyarikatan tidak boleh merangkap jabatan dengan partai politik. Kalau yang UPP, Majelis Lembaga, itu yang harian tidak boleh merangkap. Tapi kalau anggota Majelis Lembaga masih bolehlah itu ya. Tapi kalau yang pimpinan persyarikatan dan pimpinan harian itu memang tidak boleh. Sehingga kalau suatu saat kemudian ada yang aktif lagi ke partai, jadi caleg dan lain sebagainya, tinggal sampaikan bukti-buktinya ke PP Muhammadiyah. Insya Allah PP Muhammadiyah akan tegas terhadap hal itu. Periode kemarin itu ada yang bahkan jabatannya ketua PWM. Nah, ketua PWM karena merangkap kemudian aktif di partai politik, maka kemudian diberhentikan dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah. Insya Allah tinggal nanti datanya kita jaga semua ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Bukannya Muhammadiyah tidak mendukung sahabat-sahabat, teman-teman yang aktif di partai politik, insya Allah tetap mendukung ya. Tetapi untuk jabatan ya biar semuanya bisa fokus, biarlah yang ngurusi Muhammadiyah, yang ngurusi partai politik, ngurusi partai politik. Bapak-bapak dan ibu-ibunya nggak ada ya? Ya.
sudah pulang. Nah, padahal mestinya dari Aisyah dan NA mestinya masih ada di sini ini ya, masih ada di sini. Ya alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pemilihan bahwasannya rapat formaturnya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat. Itu tentu kita semuanya bersyukur, berarti tidak ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Bahwa tadi agak lama, mungkin di dalam ngopi-ngopinya terlalu lama, itu ya tadi itu ya. Ya, mestinya kita tadi juga ngopi-ngopi gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah kita syukuri sudah bisa terpilih. Dan ini menjadi muswil yang anggun, muswil yang baik. Tinggal memang menjadi tugas dari PWM terpilih nanti mengemudikan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Sumatera Utara agar kemudian tetap maju berkembang. Amal usahanya menjadi amal usaha yang maju-maju. Yang sekarang sudah maju harus kemudian digaspol, itu gas kencang supaya tetap maju. Ya, jangan sampai ada upaya-upaya yang bisa menghambat kemajuan dari amal usaha kita. Harus kita upayakan, kita bentengi, kita dukung bersama amal usaha kita yang sedang maju berkembang. UMSU sedang maju berkembang, UMTS ini juga sudah luar biasa ini ya. UMTS saya kira PTN perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar kedua di Sumatera Utara ya. Ya, insya Allah potensinya juga maju banyak, bahwa kemudian ada kompetitor UIN yang baru berdiri, kemudian banyak mendirikan prodi-prodi baru, itu saya kira ya biasalah orang hidup itu kan harus fastabiqul khairat. Justru fastabiqul khairat itu kan yang menimbulkan semangat, menimbulkan motivasi. Wong UMSU saja mampu bersaing dengan UIN, mampu bersaing dengan USU, UMTS juga insya Allah mampu ya. Amal usaha kita yang lain, dekat kita ada pesantren Ma'had yang dulu ketika saya kecil itu sangat terkenal sekali, sampai ke Jawa terkenal, Darul Arqam Sipirok ya, Ma'had Sipirok. Itu waktu itu luar biasa terkenal gitu ya, besar. Oh, pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Sipirok, maaf saya ingatnya Darul Arqam, ternyata ya Ahmad Dahlan Sipirok gitu ya. Itu sangat terkenal itu ya. Ya? Oh, Simalungun ada juga Darul Arqam. Ini sekarang ini sedang ada euforia pesantren di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Baru getol-getolnya orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren. Karena pesantren secara kualitas tidak kalah dengan sekolah umum, tapi pendidikan nilainya itu lebih menjanjikan daripada pendidikan umum. Sehingga karenanya ini juga PR bagi PWN, tentu juga bersama dengan PDM, bagaimana mengembangkan ma'had kita. UMTS karena dekat, saya kira juga bertanggung jawab yaitu untuk membesarkan Sipirok ini, pesantren Ahmad Dahlan ya. Kemudian amal usaha yang lainnya. Memang sudah saatnya sekarang kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya, menjadi yang terbaik. Itu kan rumusnya gampang gitu ya. Untuk membesarkan kita itu konon hanya dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Bapak-bapak semuanya, lembaga amal usaha Muhammadiyah itu hampir semua aspek itu ada yang sangat maju di Muhammadiyah. Pesantren ada yang maju, SMP, SMA, kemudian sanawiyah, aliyah, SD, rumah sakit, perguruan tinggi, ada yang sangat maju. Tinggal bapak-bapak milih kira-kira sekolah mana yang pengen ditiru. Kalau sudah menetapkan mana yang ingin ditiru, segera kunjungi, datang ke sana. Studi banding habis-habisan, kalau perlu juga magang, jangan hanya 1 hari ya. Studi banding kan biasanya kita hanya tempelan kan, niatan utamanya teknik gitu ya, supaya
Kalau pakai piknik mungkin agak nggak enak itu mengeluarkan dana, akhirnya studi banding. Tapi studi bandingnya hanya 2 jam, lainnya piknik gitu ya. Acara seminggu studi bandingnya 2 jam. Ya. Nah, kalau ini dibalik, studi banding maksimalkan. Kalau cukup 1 hari, nggak cukup 1 minggu ya 1 minggu, atau 2 bulan, 3 bulan, 1 semester magang di sana, insya Allah seluruh amal usaha Muhammadiyah siap untuk memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal pengen niru nyontoh yang mana. Dan termasuk diajari juga untuk mengembangkan itu. Bahkan nanti kalau bapak-bapak cukup beruntung ketika studi banding, itu bukan hanya diajari, tetapi mungkin juga akan dibantu akomodasi, dibantu dana dan lain sebagainya kalau cukup beruntung gitu ya. Sehingga sekarang kita konsentrasi untuk mengembangkan amal usaha. Kemudian juga potensi-potensi yang lainnya, ekonomi, ini Muhammadiyah juga sedang berusaha maksimal ini untuk mengembangkan ekonomi. Di samping ekonomi warga, kita juga mulai mengupayakan ekonomi korporasi, ekonomi dalam bentuk mungkin BUMN, ini unit usaha. Saya kira UMTS, UMSU ini sudah harus mulai berpikir bagaimana membangun perusahaan skalanya agak lumayan ya, dimodali dengan agak lumayan, ya agak besar, terus kemudian nanti harapannya juga kemudian menjadi pelaku ekonomi yang agak besar. Ya. Harapan kita seperti itu, karena kalau sekarang mengandalkan entrepreneurship dari warga, ya orang per orangnya bisa kaya, bisa berhasil, tetapi organisasinya mungkin belum tentu. Nah, kita ingin trial ya. Amal usaha kita insya Allah sudah maju-maju. Tinggal badan usahanya ini yang kemudian juga perlu maju. Beberapa katakan jejaring minimarket kita, misalnya yang ada di PDM Ponorogo, Jawa Timur, itu sekarang sudah memiliki cabang 49. 1 tahun labanya, keuntungan bersih itu sudah mencapai 8,5 M. Ini satu kabupaten. Ini sedang kita harapkan bagaimana kalau ini dikembangkan bisa menjadi besar. Kalau bisa besar, kalau di Ponorogo Indomaret, Alfamaret itu kalah saing dengan milik Muhammadiyah. Nah, kalau bisa dikembangkan menjadi nasional, ini saya kira juga akan bisa menjadi besar. Kemudian unit usaha misalnya di bidang konstruksi pembangunan, ini juga PP Muhammadiyah mulai memiliki MPN, kemudian PWM Jawa Tengah juga sudah punya badan usaha ini untuk yang menangani konstruksi. Kemudian perdagangan juga sudah ada beberapa, percetakan kita sudah memiliki Grama Surya dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya sedang jalan, sedang mencoba trial error. Mungkin setahun 2 tahun masih jatuh bangun, biasa dalam ekonomi itu kan biasa ya. Orang mulai usaha kemudian jatuh bangun, tapi insya Allah nanti 5-10 tahun yang akan datang ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini harus kita bangkitkan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Utara. Nggak usah saling tunggu mana yang siap, mulai terlebih dahulu. Apakah BWM, PDM, PCM, mana yang siap, pokoknya raih terlebih dahulu, uji coba terlebih dahulu. Bidang usahanya apa, terserah kira-kira yang memungkinkan apa. Kalau masa lalu yang bisa bikin cepat kaya itu katanya perkebunan pertama ya. Yang kedua pertambangan, itu bisa menjadi sangat kaya sekali. Saya nggak tahu sekarang kalau perkebunan masih bisa bikin kaya atau tidak. Pertambangan batu bara ya mungkin lahannya sudah dikapling semua ya. Tinggal pertambangan apa nikel atau apa itu nanti mulai masuk. Muhammadiyah termasuk memiliki expert, pakar yang banyak, ahli ekonomi yang banyak, yang perlu duduk bersama gimana cara mengembangkan ekonomi warga Muhammadiyah. Sehingga kalau ekonomi warga Muhammadiyah
nggak perlu lagi kita mikirkan. PP itu kadang-kadang sering dikeluhi, Pak, gaji guru SD di tempat kami itu 1 bulan baru, kalau di bawah UMR masih mending, ini di bawah jauh, 300.000, 400.000 itu sih menyampaikannya halus. Kalau yang menyampaikan kasar akan mengatakan Muhammadiyah itu dolim ya, mempekerjakan orang tapi gajinya jauh di bawah UMR. Ini ya kan seperti itu realitasnya. Sebenarnya kan kalau dilihat dari perspektif pemberi kerja, ya Muhammadiyah dolim. Memang iya, dari perspektif pemberi kerja. Ya. Sudah begini kadang-kadang disampaikan, Muhammadiyah itu ternyata asetnya atau ya asetnya ternyata triliunan. Kita yang kadang-kadang dikeluhi gaji guru 300.000, dengar asetnya katanya puluhan triliun gitu, itu terus kemudian bingung gitu itu. Ini gimana ini cara supaya ada pemerataan itu. Ternyata ya sekian triliun itu ya hanya ada di angka. Kalau mau dibagi ya nggak bisa, bisa dibagi, itu masalahnya itu. Ya, mudah-mudahan dengan usaha kita di bidang ekonomi ini nanti akan bisa memberikan solusi ke depan. Dan memang kalau kita ingin membangun peradaban bangsa, tidak memiliki kekuatan ekonomi, berat. Ya jalan, tapi jalannya akan sangat lamban sekali kalau tidak punya ekonomi. Nah, sekarang ini mau jadi caleg aja butuh dana yang banyak. Jadi kepala daerah begitu juga, DPD juga begitu juga. Tapi saya yakin kalau untuk jadi PWM nggak perlu dana itu. Ya, nggak perlu berapa. Kalau ditanya Pak Hasim habis berapa untuk mencalonkan ketua PWM, yaitu jawabnya ketawa, senyum, yaitu ya tidak serupiah pun insya Allah itu dikeluarkan untuk ini. Insya Allah bapak-bapak kita juga bapak-bapak yang ikhlas semua. Dan baik bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, muslimnya sudah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Nanti tinggal menyusun susunan personalia pimpinan wilayah Muhammadiyah. Mungkin juga bisa dibuka opsi seperti yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah. Opsinya yang pertama adalah ada tambahan. PP Muhammadiyah ada tambahan untuk pos-pos tertentu. Kemudian opsi yang kedua mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah ketua PWA, pimpinan wilayah Asia, untuk menjadi ex officio dari anggota pleno PWM. Ini opsi, tentu opsi itu terserah kepada PWM terpilih mau ambil opsi itu atau tidak, tapi peluang-peluang seperti itu kalau dalam rangka untuk meningkatkan gerakan kita, saya kira perlu dipikirkan. Bapak-bapak semuanya, mari kita akhiri muswil kita yang sudah berjalan dengan baik ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kepada Allah lah kita semuanya memohon hidayah dan pertolongannya, dan hanya kepada Allah lah kita semua berserah diri terhadap apapun yang telah kita lakukan dan apapun yang akan terjadi untuk kita semua. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.